memancar senantiasa, karena Engkau adalah Allah kami yang hidup. Kami siap mendengar suara Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Penuhi kami dengan roh hikmat makrifat dari surga, dengan lidah yang berasal dari kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga yang keluar dari bibir hamba-Mu ini adalah firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan amin. Ya. Kita baca dari Lukas pasal 20. Ya. Saya baca ayat 27, kalian 28, nanti bersama-sama ayat 40. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan, sebab ke-7-nya telah beristrikan dia? Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, Guru, jawabmu itu tepat sekali. Sama-sama. Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan serta melakukannya tiap-tiap hari. Ya, tema kita hari ini Assurance of Resurrection in God. Ya, kepastian kebangkitan di dalam Tuhan. Kepastian kebangkitan di dalam Tuhan. Banyak orang bertanya tentang ini, bahkan orang Kristen sendiri ada kalanya bingung. Apakah ada kebangkitan dari antara orang-orang mati yang percaya kepada Tuhan? Ya, jangankan yang percaya kepada Tuhan, yang tidak percaya pun sebenarnya itu pasti bangkit. Kenapa? Karena ada 2 tujuan manusia di dunia ini. Jadi kita diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk kekekalan, segambar, serupa dengan Dia. Hanya kekekalannya ada 2. Yang percaya Tuhan itu masuk ke dalam kekekalan di sorga. Yang tidak percaya Tuhan masuk dalam kekekalan di neraka. Itu dia. Jadi dari ayat-ayat ini kita mau belajar tentang apa? Kepastian kebangkitan di dalam Tuhan. Jadi ada kepastian. Karena ada kepastian kebangkitan di dalam Tuhan, disinilah kita tidak boleh merasa pesimis dalam hidup. Apapun keadaan kita. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca ini, ada beberapa hal yang bisa kita lihat, ya. Yang pertama,
Ada orang-orang Saduki. Orang Saduki ini bagian dari orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, ya. Orang Saduki ini tidak percaya ada kebangkitan, ya. Alkitab menulis tadi apa? Kita baca tadi ayat pertama itu, tidak mengakui adanya kebangkitan. Tidak mengakui. Jadi dia pikir orang mati ya sudah. Makanya kalau begitu halnya, makanya orang berbuat jahat semau-maunya. Tidak ada yang berbuat baik karena apa? Dia pikir entah juga gua mati, udah nggak bangkit lagi, udah selesai, udah nikmatin aja hidup semau-maunya. Tetapi kita orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan harus ingat, ya, ada kepastian kebangkitan, ada jaminan kebangkitan di dalam Tuhan, amin. Ada garansi, ada assurance, itu kepastian, ya. Ya kayak kita asuransi lah ya, asuransi kebangkitan, ya. Ada asuransi, ya. Jadi istilahnya apa? Orang Saduki ini nggak percaya, dia kasih contoh. Karena ini perintah Musa katanya, ya. Jadi ayat 1 yang sampai ayat 34 ya. 34 atau 35? 33 ya. Ayat 1 sampai 33. Inilah pertanyaan orang-orang Saduki yang tidak mengakui kebangkitan. Ada seorang perempuan menikah dengan laki-laki. Menurut Musa, tradisi adat budaya, kalau dia tidak punya anak bisa digantikan oleh adik-adiknya. Digantikan sama yang kedua. Rupanya suaminya ini bersaudara 7 laki-laki. Yang satu meninggal diganti yang kedua. Yang kedua meninggal nggak punya anak, ganti yang ketiga. Demikian seterusnya sampai yang ke-7. Lalu si istri pun, si perempuan ini meninggal. Lalu siapa nanti suaminya di sorga? Nah, ketika kebangkitan siapa suaminya? Itu yang pertama, itu pertanyaannya. Jawab Yesus apa? Ya, jawab Yesus itu demikian. Orang-orang dunia ini kawin dan dikawin. Itu ayat 34. Jadi 34 sampai 36 itu, ya 34 sampai 36 itu jawab Yesus tentang kebangkitan orang mati, ya. Pertama dia bilang 34, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan karena dia hidup di dunia, ya. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain. Dunia yang lain itu dalam dunia kebangkitan itu, ya. Dunia sorga, ya. Dunia neraka juga sama, ya, dunia yang lain, ya. Jadi dia bilang itu dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawin. Ini menarik, ya. Artinya apa? Orang-orang yang dianggap layak, ya, dalam kebangkitan itu dari antara orang mati, yang layak dalam mendapat bagian dalam dunia yang lain itu tidak kawin dan tidak dikawinkan. Alasannya apa? Ayat 36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Jadi sesudah dibangkitkan udah nggak mati lagi, nggak dikubur. Jadi tidak ada perkawinan di situ. Ya, ini Alkitab menulis. Ikuti apa kata Alkitab. Di sana tidak ada lagi kawin mengawin. Ya, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat. Jadi alasannya pertama tidak dapat mati, kedua mereka sama seperti malaikat-malaikat. Rupanya malaikat itu tidak kawin, tidak dikawinkan, tidak punya anak cucu, ya. Malaikat itu ya malaikat adanya, tapi jumlahnya banyak, beribu-ribu laksa. Untuk apa? Melayani Tuhan di sorga, juga diutus Tuhan melayani manusia di bumi. Ya, itu adalah malaikat-malaikat ciptaan Tuhan. Tidak kawin dan tidak. Jadi seperti malaikat, kita seperti malaikat orang-orang itu. Ya. Kemudian apa? Mereka adalah anak-anak Allah, the sons of God. Jadi dia seperti malaikat itu equal to the angels. Jadi equal seperti to the angels, malaikat-malaikat. Terus mereka adalah anak-anak Allah.
sons of God. Mengapa demikian? Karena mereka telah dibangkit. Jadi orang yang percaya Tuhan, yang percaya Allah, dibangkitkan, mereka menjadi anak-anak Allah seperti malaikat, dan mereka tidak mati lagi selama-lamanya. Oleh sebab itu siapapun keluarga kita, bapak mama ya, bapak yang di balik papan, mama yang di Batu, opung yang di San Diego, bapak Uda Tohab, semua yang telah meninggal, orang-orang yang kita kasihi, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, itu pasti ada jaminan kebangkitan, dan mereka menjadi seperti malaikat, tidak mati lagi, dan mereka itu adalah anak-anak Allah. Amin. Itu sebabnya orang Kristen, kematian bukan sesuatu yang sangat mengerikan. Kematian itu adalah perjalanan hidup selanjutnya. Karena manusia ciptaan Tuhan ini, kita semua ini hidup kekal seperti Tuhan. Hanya kekalnya ada satu yang kekal sampai ke surga, ada yang satu kekal sampai ke neraka. Di neraka dia kekal, dia disiksa, dibakar. Ya, itu dia, oleh api yang tidak padam-padam, menyala terus oleh belerang api. Ya, dibakar di situ bersama iblis dan anak buahnya. Dan malaikat-malaikat yang ditarik oleh iblis menjadi roh-roh jahat, penghulu-penghulu di udara, dibakar dalam api neraka. Itu dia ya. Nah, itu yang kedua. Jadi ada jawaban Tuhan Yesus tentang kebangkitan orang mati. Nah, yang ketiga apa? Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, ya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Ayat 37 sampai 38. Tentang bangkitnya orang-orang mati. Nah, Musa juga, jadi ketika orang-orang Saduki bilang Musa yang menulis kalau ada suami istri meninggal, dijawab sama Yesus tentang Musa juga. Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri di Gunung Sinai ya, ketika Musa bertemu ya dengan Tuhan ya di gunung ya, semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ketika Tuhan memperkenalkan dirinya, siapakah engkau? Dia bilang aku adalah aku, yaitu yang pertama. Tetapi yang kedua, dia menyatakan dirinya, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Padahal Abraham, Ishak dan Yakub itu sudah lama mati. Kenapa dia mengaku dirinya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub? Sebab dia adalah Allah yang hidup. Artinya, walaupun Abraham, Ishak, Yakub sudah mati, Tuhan menganggap orang-orang ini hidup. Jadi orang-orang yang mati di dalam Tuhan, bapak, mama, keluarga kita lah ya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Di luar itu, ya tetap dia hidup, bangkit, tapi tidak bersama Tuhan. Kemarin kita udah ibadah juga, udah renungan tentang Lazarus dan orang kaya itu. Ada dua tempat begitu orang mati, satu di pangkuan Abraham, si Lazarus, si orang kaya di alam penantian Hades. Di situ sudah ada siksaan, udah panas, sudah haus, tidak ada AC di situ, tidak ada pokoknya haus, disiksa. Padahal belum masuk neraka. Itu makanya kita harus mengenal Allah kita ini adalah Allah yang hidup. Di dalam Allah yang hidup inilah ada jaminan kebangkitan kita di dalam Tuhan. Ya, itu dia. Jadi dia bilang Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia memperkenalkan dirinya. Padahal Abraham, Ishak, Yakub udah mati. Ya. Kenapa dia? Artinya dia mau mengatakan, hei manusia, hei Musa, hai semua yang mendengar firman Tuhan. Aku adalah Allah yang hidup. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Mengapa? Sebab di hadapan dia semua orang hidup. Ini hebat ya. Jadi di hadapan Allah semua orang hidup. Oleh karena itu, apapun kondisi kita, ya, baik kita ini sehat, sakit, bahkan sampai mati pun, kita dianggap hidup oleh Tuhan yang percaya kepada Dia. Inilah rezeki yang luar biasa. Mau kita sehat, mau kita sakit, mau kita miskin, mau kita kaya, mau apa lagi?
Semua di dunia ini tidak ada nilainya dibandingkan kita yang hidup di hadapan Tuhan. Kita disebut anak-anak Allah, itu lebih mahal daripada apapun yang ada di alam semesta ini. Saudara dan saya, ya, Mama, Tara, Maria, Karis, saya, bahkan semua orang yang mendengar firman Tuhan sore hari ini, yang menerima Yesus sebagai Tuhan, saudara dan saya tidak akan mati lagi, walaupun nanti kita akan dikubur, ya, tidak akan mati, dia hidup seperti Abraham, Ishak dan Yakub. Diakui oleh Tuhan, mereka adalah orang-orang yang hidup. Sebab Allah kita hidup. Jadi kalau Allah kita hidup, jangan lemas, jangan pesimis berpikiran. Amin. Kamu adalah orang-orang yang hidup di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Mahal, sebab orang mati itu dianggap hidup. Lebih besar itu berkat rezeki yang kau terima ketika kau percaya Allahmu hidup. Dia hidup, dia ada di tengah-tengah kita. Bukan hanya hidup, Allah kita itu adalah pencipta, bukan ciptaan. Kemudian apa? Allah kita yang maha kuat, dia berkuasa. Nah, kalau kita dianggap hidup, menerima Yesus sebagai Tuhan, dan kita adalah anak-anak Allah yang hidup, dia Allah hidup, tentu dia tahu kebutuhanmu, kebutuhanku, kebutuhan semua anak-anaknya. Amin. Contoh begini, kemarin, Pak, harus usaha, Pak. Ya kenapa, Mak? Beras sudah habis. Nah, beras habis berarti tidak bisa kita makan kalau kita nggak masak. Oke, siap. Cari dulu, ambil, ya. Artinya Tuhan tahu kebutuhanmu. Itu sebabnya ketika Israel keluar dari Mesir selama 40 tahun, Tuhan mengirimkan roti dari surga, amin. Mengirimkan air. Ini bukan hanya beras, yang lain-lain, ya. Untuk belanja A, B, C, D. Minyak goreng yang lagi bermasalah, yang harganya bisa 40.000 lebih. Puji Tuhan, pemerintah sudah bikin harganya 14.000 lewat supermarket, Indomaret, Alfamaret, segala macam. Tapi begitu kita mau belanja udah habis. Dikeroyok orang duluan. Puji Tuhan. Jadi kalau kita bisa beli dengan harga yang agak murah itu, artinya apa? Tuhan yang hidup itu, dia tahu kau ini Allah manusia yang hidup, perlu kebutuhan hidup setiap hari. Perlu bensin, perlu uang kuliah, sekolah, perlu jajan, perlu apa saja. Pakaian, sandang, pangan, makanan, bakpao, isi ayam, semua perlu. Tuhan tahu itu kebutuhanmu. Jadi jangan khawatir. Nah, kalau kita tahu Allah kita hidup, ya kenapa kita loyo? Amin. Allahku hidup. Dia tahu semua. Dia bisa menjadi pagarmu, bentengmu. Udah banyak peristiwa-peristiwa seperti itu. Israel keluar dari Mesir dikejar oleh tentara Fir'aun. Pasukan berkuda, artileri lengkap dengan senjata, dengan panah, dengan tombak, dengan pedang. Mereka di pinggir laut ketakutan. Tuhan, bagaimana ini? Udah kelihatan pasukan. Nah, Allah yang hidup itu berbicara kepadamu, Musa, kan udah kukasih kau tongkat. Ngapain kau diam? Tunjukkan tongkatmu ke laut itu. Dia tunjuk, jeglek, laut terbelah. Ini the true story, kisah nyata, bukan hayalan. Sehingga anak-anak Allah yang hidup itu, bangsa Israel, kurang lebih 2 juta manusia, dengan ternak-ternak kambing, embe, onta dibawa jalan, buntalan-buntalan pakaian. Kemungkinan ada nggak buku-buku pelajaran, ya? LKS, kan ada anak-anak. Karena mereka di Mesir mungkin sekolah anak-anaknya, ya kan? Pasti ada sekolah, cuman nggak tahu kita bagaimana cara belajarnya. Apakah ada SDN, apakah ada SMK, apakah ada di situ kuliah, kita nggak tahu. Tapi yang pasti anak-anak juga jalan, bawa buntelan, bawa ternak, lewat, itu dikejar oleh tentara. Begitu mereka udah nyebrang, sudah Musa, tunjuk lagi tongkatmu, itu lagi di tengah laut, pasukan Fir'aun. Menyambunglah laut itu, mati semua tenggelam. Itulah bukti Allah kita hidup, amin.
Dia bisa menjaga, memelihara bangsa Israel yang 2 juta manusia, memberi makan 40 tahun. Mereka ngomel-ngomel tentang daging, Tuhan kirim burung puyuh dari langit langsung di depannya. Gak usah pakai perangkap, gak usah mancing, pakai umpan, gak usah pakai jala, langsung burung puyuh datang, potong. Bahkan Tuhan bikin sampai muntah daging. Karena kau bersungut-sungut, ku kirim kau banyak burung sampai dimuntahin daging. Karena kebanyakan burung. Makanya Allah kita itu hidup. Ini intinya sebenarnya. Kepastian kebangkitan itu pasti karena Allah kita hidup. Dia yang menciptakan kita hidup. Dia yang menciptakan, dia memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bukan kita yang memilih dia. Tentu dia bertanggung jawab. Entah kita di kuburan dimanapun, ya, sampai kita mati, sampai kita, dia jamin tidak ada boleh yang mengganggu anak-anaknya yang percaya kepada dia. Amin. Tidak ada satupun yang binasa, kata Tuhan Yesus. Semua yang diserahkan Bapa kepadaku, yang diserahkan Allah, tidak satupun yang binasa. Dijamin hidup. Tidak boleh ada dirampas oleh iblis, oleh malaikat maut, yang nggak bisa. Ini lebih mahal daripada berkat, daripada uang yang kita pikirkan di otak kita. Karena Tuhan punya segala-galanya. Dia yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala. Dia yang punya emas, dia yang punya perak, dia yang punya uang. Bukan hanya miliar, triliun, bahkan sak dunia milik Tuhan. Amin. Kalau begitu, apa masalahmu, masalahku, masalah kita semua yang dengar firman Tuhan? Harus yakin bahwa ada jaminan kebangkitan orang mati. Ada jaminan Allah kita hidup, melihat kita yang hidup. Entah apapun kondisimu, apapun penyakitmu, ya. Jadi jangan, aduh, bagaimana ini? Aduh, seolah-olah Allah kita mati, tidak hidup. Seolah-olah Allah kita tidak berdaya. Allah kita maha kuasa, dia maha hadir. Dia maha tahu, dia maha kuasa. Dia maha besar, dia tahu semua apa kebutuhan kita, apa keperluan kita tiap-tiap hari. Amin. Dia pelihara hidupmu. Bahkan rambut sehelai pun jatuh ke lantai, ke bumi, dia bisa hitung. Susah loh hitung rambut. Coba kalau kau rambut begini sisiran ya, waduh sampai di sini udah pada rontok banyaknya. Nggak bisa dihitung, yang rontok pun nggak bisa dihitung, apalagi yang tinggal. Alkitab menulis, Yesus berkata, jangan takut, sehelai rambut pun kuhitung semua, katanya. Artinya ada jaminan Tuhan. Ini menarik. Jadi hari ini kita ibadah, jangan hanya ibadah biasa, jangan hanya baca firman, tapi harus yakin ada jaminan kebangkitan. Bukan hanya jaminan kebangkitan, tapi yakin kita masuk surga karena Allah kita di surga. Itu sebab Yesus bilang, jangan gelisah hatimu. Aku pergi ke surga, menyiapkan tempat bagimu. Percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat. Banyak tempat, banyak apartemen yang mewah di sana, super mewah. VVIP. Bukan seperti apartemen di dunia ini yang bisa liftnya macet, yang bisa kebakaran, yang bisa kena gempa, roboh, ya. Segala macam. Di surga itu hidup kekal, amin. Terjamin. Oleh karena itu, selama di dunia, jangan bersungut-sungut. Jangan ragu-ragu tentang Allah yang hidup. Ya. Kalau kita percaya Allah yang hidup, makanya yang terakhir itu ayat 39 sama 40, pertama-tama orang ahli-ahli Taurat bilang, guru, tepat sekali perkataanmu. Mereka hanya bisa memuji. Padahal mereka mau menjebak, mau menangkap Yesus, kalau bisa membunuh. Karena dia selalu melakukan mujizat, selalu mengajar dengan ajaran-ajaran firman Tuhan. Karena dia adalah Tuhan, ya. Dia tahu semua. Apa yang diperintahkan Bapa itu yang dilakukannya, ya. Apa isi firman Tuhan itu diajarkannya. Dia tahu semua peristiwa mulai dari Adam, Hawa, Kain, Habel terus sampai kita, bahkan sampai kiamat, ya. Nanti wahyu itu digenapi dalam kehidupan manusia. Kitab Wahyu itu, ya.
Nanti Yerusalem yang baru datang turun ke dunia ini. Disitulah kita berkumpul. Disitulah kita bersama-sama Tuhan. Amin. Maka lagunya apa? Oh Yerusalem, kota. Jadi di situ. Nah Allah mau hidup. Allah kita hidup. Nah kita disebut anak-anak Allah yang hidup. Bukan anak-anak setan, bukan anak-anak hantu, tapi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang hidup. Maka harus semangat. Belajar apapun semangat, harus yakin ada Allah bisa mengajari saya. Tidak ada pelajaran yang tidak bisa saya tahu. Apalagi sudah ada Google. Apalagi ada Allah yang hidup. Jangan main-main, ya. Harus percaya bahwa Allah yang hidup itu lagi bersama kau. Harus kau buka hatimu, terima hatimu, buka hatimu, terima Allah yang hidup di dalam hidupmu. Sehingga otakmu dirubah, ya. Tubuhmu, jiwamu, rohmu dirubah. Yang sakit bisa disembuhkan. Oleh siapa? Oleh kuasa Allah yang hidup. Dia maha kuasa. Ingat Yehezkel 37, jutaan manusia Israel berseru-seru. Kami ini tulang-tulang yang berserakan. Apa kata Tuhan? Yehezkel, bolehkah ini dihidupkan? Engkau yang tahu Tuhan, katanya. Hai tulang-tulang yang berserakan, hiduplah, berkumpullah. Hidup. Mulai apa? Daging, urat-urat. Ya, tentu tulang-tulang yang keropos itu, sum-sumnya, kulit. Apa lagi? Darah. Habis itu apa? Panggil semua dari angin dari utara, selatan, timur, barat. Tiupkan napas ke dalam. Tuhan meniupkan napas hidup yang sudah berserakan tulang-tulang. Apalagi kita anak-anak Allah yang hidup, yang masih hidup, tentu Dia bisa jamin kehidupan kita. Amin. Apa yang kita rindukan, kita cita-citakan, jangan ngomel-ngomel, jangan mengeluh. Bersyukur selalu kepada Tuhan. Ucapkan syukur karena saudara dan saya, kita semua telah dipilih menjadi anak-anak Allah yang hidup. Amin. Jangan ragu-ragu. Jadi kalau ada keluarga kita yang kita sayangi, opung-opung kita, orang tua, siapapun yang telah meninggal, tetapi orang itu sudah di dalam Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan, ingatlah ada jaminan kebangkitan mereka, dan mereka disebut anak-anak Allah, nanti hidupnya seperti malaikat, tidak mati lagi, karena mereka sudah dibangkitkan oleh Tuhan. Amin. Baik, kita berdiri. Kesimpulan yang pertama, jangan ragu tentang kebangkitan. Semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan ada jaminan kebangkitan. Amin. Kedua, Allah kita disebut Allah yang hidup. Jadi kita ini anak-anak Allah yang hidup, the Son of God, ya. Anak-anak Allah. Kita sesudah nanti mati dibangkitkan akan seperti malaikat. Dan sudah tersedia tempat bagi kita. Begitu mati orang yang percaya, pertama-tama sudah ada di pangkuan Abraham. Amin. Kedua, sesudah itu ada jaminan hidup di surga kelak selama-lamanya bersama Tuhan. Jangan ragu. Mulai hari ini jangan ngomel-ngomel, jangan bersungut-sungut. Ingatlah setiap mau melakukan aktivitas, sebutkan dalam nama Yesus Tuhanku, Allahku yang hidup. Aku percaya seluruh kebutuhanku yang kuperlukan Tuhan pasti sediakan. Amin. Apa saja yang kita minta dalam nama Yesus, kan Dia bilang mintalah maka akan kuberikan kepadamu. Carilah maka kau akan mendapat. Ketoklah pintu maka pintu dibukakan bagimu. Karena apa? Karena Allah kita hidup. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hamba sederhana menyampaikan firman Tuhan. Tapi semua yang mendengar firman Tuhan hari ini, baik yang di sini dan kami siarkan nanti, ya, orang yang mendengar di luar sana, berkati mereka supaya mereka percaya ada jaminan kebangkitan kami yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan hidup kami nanti tidak ada lagi kawin mengawin, tetapi seperti malaikat adanya. Dan kami disebut anak-anak Allah yang hidup. Kemudian berilah roh hikmat makrifat kepada kami, masuk ke dalam hati kami, dimeteraikan firman-Mu ini, bahwa kami mempunyai Allah yang hidup,
ada di sekitar kami, dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dia melihat terus-menerus 24 hours, ya. Apapun keperluan kami, Tuhan tahu, dan Dia akan mencukupkan segala-galanya. Itu sebabnya Dia mengajar kami meminta kepada Tuhan, memberikan kami makanan kami yang secukupnya, karena Tuhan akan mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Kami percaya itu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang hidup. Biarlah Engkau hidup dalam kehidupan kami. Berkati kami, kuatkan kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dan aku berdoa bagi semua orang yang mendengar firman Tuhan ini. Biarlah mereka percaya bahwa semua anak-anak Allah yang hidup ada jaminan. Bukan hanya hidup di surga, di dunia ini pun dijamin. Sampai kami dikubur, mati pun dijamin. Tetap menjadi anak-anak Allah yang hidup dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, semua kita katakan amin.